Salam dan bahagia. Saya Niputu Aryasih dari SMP Negeri 7 Kintamani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Koneksi antar materi Modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antar materi Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dan Modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pendidik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Budaya positif dapat diterapkan melalui konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia terkait hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pentingnya disiplin positif. Penerapan disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri anak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Mengontrol diri anak dalam melakukan segala tindakan, dan menumbuhkan motivasi internal murid, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Motivasi yang diharapkan dalam penerapan disiplin positif adalah motivasi internal dengan menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan, menumbuhkan kesadaran anak melalui nilai-nilai yang mereka yakini. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Posisi kontrol guru, posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol yang paling ideal adalah sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang bertujuan membimbing murid agar memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan nilai kebajikan universal yang disepakati bersama yang dapat memotivasi seseorang dari dalam diri. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas dapat membangun budaya positif di lingkungan sekolah maupun di kelas, sehingga akan tercipta suasana kelas yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas,
kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Budaya positif. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Dengan budaya positif akan terbentuk ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid, serta terwujudnya visi guru penggerak dengan prakasa perubahan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan kolaborasi yang baik, maka tujuan pendidikan nasional akan dapat tercapai sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dan diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata di sekolah, serta berbagi praktek baik dengan rekan guru di sekolah. Hal yang paling menarik saat mempelajari budaya positif adalah tentang posisi kontrol guru. Dari mempelajari materi ini, menyadarkan saya bahwa posisi kontrol sebagai teman dan pemantau akan berdampak kurang baik kepada murid. Murid tidak mandiri dan akan bergantung kepada satu orang, serta tidak memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul 1.4, seharusnya posisi kontrol yang diterapkan adalah sebagai manajer dan menangani masalah menggunakan segitiga restitusi, bukan posisi kontrol sebagai teman ataupun pemantau. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Masalah yang sering saya tangani di sekolah. Saya menangani siswa yang sering tidak melaksanakan piket dan datang terlambat ke sekolah. Saya menggunakan segitiga restitusi untuk menangani masalah tersebut. Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan agar murid bisa termotivasi dari dalam dirinya. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru, yaitu posisi kontrol sebagai manajer, bukan penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sebelum saya mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya terapkan adalah sebagai teman dan pemantau. Posisi kontrol ini kurang mampu dalam melatih kemandirian murid supaya sadar akan kesalahan yang dilakukan.
Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik untuk menyadarkan tindakan murid dalam menumbuhkan sikap mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab pada diri anak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, namun tidak sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Hal ini karena saya belum mengenal apa itu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu melakukan kolaborasi yang baik antar warga sekolah termasuk orang tua murid. Memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah dan orang tua murid tentang budaya positif agar bisa diterapkan di sekolah maupun di rumah. Hal ini akan dapat menjadi kebiasaan-kebiasaan positif yang dapat membentuk karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan dari saya, koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih, salam dan bahagia.